Ini adalah software inventory tracking system yang saya bangun sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa fitur seperti admin dashboard berupa rangkuman, tabel master barang, tabel riwayat transaksi, fitur manajemen untuk menambahkan barang baru ataupun membuat transaksi. Kita akan jelajahi semua fiturnya. Kemudian di akhir video, saya juga akan memandu teman-teman agar dapat melakukan instalasi dan deployment sendiri. Oke, pertama-tama kita sign out dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk autentikasi. Kita masuk ke halaman login dulu. Saya akan coba memasukkan kredensial yang salah. Misal di sini email@salah.com, kemudian kita masukkan kata sandi. Dan yap, muncul notifikasi error, pesannya umum, nggak ngasih tahu field mana yang salah. Ini by design supaya nggak bisa ditebak-tebak dari luar. Sekarang kita coba masukin kredensial yang benar. Masukkan password, kemudian kita masuk. Ini halaman overview atau dashboard. Halaman pertama yang muncul setelah login. Dan ini adalah pusat informasi seluruh sistem. Di atas ada 4 buah card. Yang pertama total SKU aktif, berisi jumlah jenis barang yang terdaftar. Kedua, total stok fisik, berisi total unit dari semua barang yang ada di gudang. Ketiga, aktivitas hari ini, berisi jumlah transaksi yang sudah terjadi hari ini. Ada rinciannya juga berapa transaksi barang yang masuk dan berapa transaksi barang yang keluar. Keempat, ada peringatan stok. Ini yang paling krusial, yang nunjukin berapa jumlah barang yang stoknya di bawah minimum. Di bawahnya ada 2 grafik, sebelah kiri ini bar chart yang mengindikasikan pergerakan stok selama 7 hari terakhir. Bisa kelihatan jelas mana hari yang banyak barang masuk, mana hari yang banyak barang keluar. Di sebelah kanannya ada pie chart yang berisi komposisi kategori. Nah, ini kita bisa melihat distribusi barang berdasarkan kategorinya. Terus di bawahnya juga ada 2 buah daftar. Yang pertama daftar stok kritis, nunjukin 5 barang yang stoknya paling rendah dan sudah menyentuh batas minimum. Bisa langsung diklik juga kalau mau lihat detail informasi barangnya. Terus ada daftar aktivitas terkini yang nunjukin 5 transaksi terakhir yang baru dicatat. Ada nama barangnya, tipenya barang masuk atau barang keluar, jumlahnya, sama waktunya. Selanjutnya kita ke menu barang. Nah, di sini tempat semua data barang dikelola. Tampilannya berupa sebuah tabel. Di dalamnya terdapat beberapa kolom, ada kolom kode SKU, kolom nama barang, kategori, stok, satuan, posisi rak. Kita juga bisa lihat langsung dengan jelas barang-barang yang punya stok di bawah minimum akan diindikasikan dengan warna merah dan juga lambang bertuliskan low. Kita juga bisa memanfaatkan fitur search untuk mencari barang secara spesifik secara langsung. Misal di sini saya cari barang bernama laptop. Nah, di sini muncul barang laptop stand aluminium. Misal kita tulis di sini car. Nah, di sini muncul barang-barang yang namanya itu ada car di dalamnya. Kita juga bisa filter berdasarkan kategori. Misal kita mau cari barang yang berupa barang elektronik saja. Atau bisa lebih dari satu juga, misal mau barang elektronik atau alat kantor. Dan misal barang elektronik, alat kantor, atau kesehatan, ini juga bisa. Ada fitur-fitur lainnya berupa row yang ditampilkan, jumlah row yang ditampilkan, misalnya di sini 30. Nah, ini langsung menampilkan 30 data sekaligus. Dan juga sebuah fitur paginasi. Sama fitur yang menampilkan atau menyembunyikan suatu kolom tertentu.
Selanjutnya kita coba tambah barang baru. Kita bisa klik tombol tambah barang yang ada di kanan atas tabel atau langsung melalui tab navigasi tambah barang di sebelah kiri. Kita masuk ke tampilan form, ada beberapa field di sini. Field-field yang wajib diisi nilainya ditandai dengan tanda bintang berwarna merah. Contoh nama barang di sini adalah field yang wajib diisi. Kita isi dengan nilai misal laptop gaming, kemudian kode barang. Kode barang di sini adalah wajib unik ya. Jadi harus berbeda antara tiap barangnya, nggak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti error. Kita kategori pilih elektronik, satuan pieces, posisi rak, misalnya rak A01. Stok saat ini hanya bisa diubah lewat transaksi. Ini by design ya. Supaya perubahan stok itu ada rekam jejaknya. Kemudian stok minimum, misal di sini 3. Kemudian kita simpan barang. Barang yang barusan kita buat, laptop gaming, itu langsung muncul ya di daftar master barang di sini. Kalau mau edit, kita bisa edit barang yang sudah kita tambahkan dengan klik baris barangnya di tabel ya. Contoh misal di sini kita mau edit laptop gaming. Kita edit di sini, terus misalnya kita edit tambahin jadi misal laptop gaming second gitu. Stoknya misalnya jadi 5. Stok minimumnya misal jadi 5 gitu. Kita simpan. Perubahannya langsung terlihat ya, laptop gaming second. Jadi laptop gaming second. Kita kembalikan ke laptop gaming. Selanjutnya kita ke menu transaksi. Ini inti dari sistemnya. Di sini semua pergerakan barang dicatat, baik transaksi barang masuk maupun transaksi barang keluar. Tampilannya di sini adalah sebuah tabel sama seperti tampilan barang sebelumnya. Di tabel transaksi ini ada kolom nomor referensi, nama barang, tipe transaksi, jumlah, catatan, dan tanggal. Sedikit catatan yang perlu digarisbawahi, transaksi di sini yang udah dibuat itu tidak bisa diedit atau dihapus kembali ya. Tujuannya adalah agar audit trail tetap rapi dan bersih. Kalau misalkan ada admin yang salah input, ya caranya bukan dihapus tapi buat transaksi baru sebagai koreksi gitu. Kita bisa buat transaksi baru dengan klik tombol buat transaksi ini atau langsung dari panel navigasi juga. Kita buat transaksi barang masuk terlebih dahulu. Kita buat di sini, pilih laptop gaming yang tadi baru dibuat. Terus kemudian barang masuknya kita tambah misalnya jumlahnya 10. Terus misalkan catatannya di sini kita catat sesuai notes. Kiriman dari Jakarta misalnya. Terus kemudian kita catat barang masuk. Di sini catatan yang baru kita buat langsung muncul ya dengan tambahan barang 10. Di sini jumlah stok barangnya juga sudah diupdate. Yang tadinya kosong, ini juga udah berubah jadi 10. Sekarang kita buat catatan untuk barang keluar ya. Ini laptop gaming kita pilih. Ini kita coba kalau misalkan barang keluar itu melebihi stok. Tadi kan stoknya kan 10. Kita coba misalnya stok keluarnya 15. Kan ini lebih daripada stok ya. Kalau misalkan kita coba, di sini kita kan dapat pesan error kalau jumlahnya itu invalid ya kan.
Nah, kita harus benerin jumlahnya. Nah, misalnya kita kalau masukin jumlah tuh berarti harus kurang dari 10. Misalnya 5 atau 3 aja deh. Misalnya 3. Nah, cetak barang keluar. Nah, di sini stoknya juga udah berubah jadi 7. Transaksi barang keluar barusan udah tercatat di sini. Oh iya, satu hal lagi, tracking inventory system ini sudah dilengkapi dengan dark mode. Nah, jadi ada fitur dark mode ya di sini. Jadi kita bisa ganti-ganti ke tema gelap dan tema terang. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih prefer sama tema gelap, bisa pakai tema gelap. Jadi itu tadi demo untuk aplikasi inventory tracking system Stoku ini. Nah, nama aplikasinya Stoku ya. Ada sistem login, dashboard, terus transaksi, sama tabel barang maupun tabel transaksi, sama sistem kelola barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian instalasi. Pertama-tama, teman-teman buka landing page Stoku. Linknya ada di deskripsi di bawah, atau teman-teman bisa kunjungi stoku.nauvalrabani.com. Nah, teman-teman langsung saja navigasi ke bagian instalasi di sini. Nah, yang pertama, teman-teman harus punya Docker desktop terlebih dahulu. Teman-teman bisa install Docker desktop di website resminya Docker. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Docker desktop yang mau diinstal sesuai dengan OS yang digunakan oleh teman-teman. Nah, karena saya sudah install Docker desktop, teman-teman juga bisa verifikasi apakah sudah punya Docker atau belum. Itu kalau klik Docker di sini. Nah, ini dia akan ada komennya. Nah, teman-teman bisa copy aja compose file yang ada di sini. Nah, kalau sudah di copy, teman-teman bisa buat folder baru. Di sini saya buat foldernya di desktop misalnya. Nah, terus kita masuk ke foldernya. Terus teman-teman bisa pastekan isi dari compose file tadi ke dalam file namanya dockercompose.yml sesuai dengan nama file yang ada di sini. Nah, kita isi aja. Terus kita tinggal copy juga .env example-nya di sini. Nah, kalau env-nya ini kita tuliskan ke file .env ya, tanpa .example tambahan, cukup .env aja. Nah, terus di sini teman-teman bisa isikan environment variabelnya sesuai dengan nilai yang teman-teman mau. Tapi di sini kita cukup isi 4 saja ya. Kita cukup isi di sini Postgres user. Ini nilainya bisa Postgres default. Terus kemudian Postgres password, teman-teman bisa gunakan password yang cukup kuat. Bisa pakai password generator. Kalau saya pakai pwgen, kalau teman-teman mau pakai password generator lain, silahkan. Nah, saya pakai password 24 karakter di sini. Postgres DB-nya saya mau misal Stoku. Terus database URL ini teman-teman bisa kosongkan karena itu untuk kebutuhan di development aja. Payload secret kita pakai kredensial yang cukup kuat ya, cukup panjang. Misalkan di sini string sepanjang 48 karakter. Terus kemudian
4 environment variable sisanya teman-teman bisa abaikan aja, karena ini kebutuhannya kalau kita pakai seeder teman-teman. Nah, di case ini kita tidak pakai seeder, kita bisa sesimpel ini aja. Terus kemudian kita tinggal jalanin komposnya teman-teman. Docker compose up -d. Nah, di sini dia bakal langsung pull Docker image yang sudah tersedia secara publik ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa buka aja di sini di browser teman-teman. Localhost 3000. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukin email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi untuk membuat akun ya teman-teman. Nah, di sini emailnya bebas, misalkan saya mau nama emailnya admin stoku misalnya, misal @gmail.com gitu. Terus masukkan password, misal di sini kita passwordnya random aja. Nah, sudah selesai ya instalasinya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pakai seperti yang sebelumnya sudah saya demokan. Di sini kita tambah barang dulu, misal namanya laptop gaming sama seperti sebelumnya. Kategorinya elektronik, satuan pieces. Lokasinya di rak A01, stok minimumnya misal 5 aja. Terus kita buat transaksi untuk tambah barang masuk. Nah, misal di sini kuantitinya 10, notes-nya kiriman dari Jakarta misal. Nah, kita lihat riwayat transaksi barang masuk sudah bertambah 10 dan stok laptop gaming sekarang juga 10. Dan di dashboard ini indikasi barang masuk ya sudah bertambah sebanyak 10 di pergerakan stok. Nah, terus kita juga bisa catat transaksi barang keluar di sini. Misalkan barang keluarnya 3, notes-nya pengiriman ke Jakarta misalnya. Nah, di sini stok juga sudah berkurang jadi 7. Dan transaksi juga sudah tercatat barang keluar sejumlah 3 pieces. Nah, dan di rangkuman ini juga sudah terdaftar di chart pergerakan stok hari ini barang keluar. Oke, itu aja untuk instalasi teman-teman. Selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian deployment teman-teman. Jadi supaya software teman-teman bisa diakses melalui domain ya kalau teman-teman mau, atau kalau tidak mau bisa jalan di lokal saja. Dan kalau jalan di lokal seperti ini sebenarnya teman-teman juga bisa akses di berbagai device kalau teman-teman mau, asalkan dari jaringan network yang sama ya teman-teman. Tapi untuk next-nya atau step selanjutnya, saya akan coba pandu teman-teman untuk melakukan deploy sehingga software teman-teman bisa diakses melalui domain. Selanjutnya kita ke tahap deployment teman-teman. Sebelum kita melakukan deployment, pastikan teman-teman sudah punya yang pertama domain, yang kedua VPS untuk hosting aplikasi teman-teman. Untuk manage VPS-nya, teman-teman bisa pakai tools seperti misal Qualify atau Dogploy ya teman-teman. Untuk kali ini, saya akan coba demonstrasi dengan menggunakan Dogploy teman-teman. Website resminya ada di dogploy.com. Teman-teman bisa melakukan instalasi dengan copy-paste komen yang ada di website resmi Dogploy ke terminal VPS teman-teman. Kalau teman-teman sudah install Dogploy-nya, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah dashboard dari Dogploy. Teman-teman bisa masuk ke bagian project, go to project sebelah sini, atau tombol navigasi project di sebelah kiri.
Terus create project. Namanya misal Stoku demo. Kita create service, pilih compose di sini. Namanya misal app. Kita create. Ini kita tinggal masukkan compose file seperti yang ada di tahap instalasi sebelumnya, teman-teman. Kita ke bagian instalasi dari landing page Stoku. Kita download Docker Compose-nya atau kita copy paste Docker Compose-nya. Ada sedikit tambahan di sini, yaitu kita tidak perlu ya ekspor portnya ini keluar. Jadi cukup di dalam kontainer aja. Kita save. Jadi di sini portnya cukup 3000 aja, nggak perlu 3000.2 3000. Terus selanjutnya kita masukkan juga environment variable. Kita copy paste saja. Postgres user default aja, misal Postgres password, teman-teman bebas. Misal di sini saya pakai pwgen untuk generate passwordnya. String random ya. Terus Postgres DB-nya misal di sini Stoku, database URL kosongkan saja. Payload secret kita generate lagi yang agak panjangan, misal 48 karakter. Terus environment variable yang lainnya bisa kita abaikan aja, teman-teman. Terus kita save. Terus selanjutnya kita juga perlu modifikasi default comment ya. Di sini kita nggak perlu build karena dia deploy ini defaultnya itu build ya, build. Sementara kita karena image-nya sudah tersedia secara public di GitHub repo saya, teman-teman bisa tidak perlu build ya, biar nggak membebani VPS teman-teman juga. Terus save. Terus kita deploy, teman-teman. Deploy. Kita tunggu sampai jalan. Ini sudah berjalan. Kita lihat di sini di lognya, di log app. Yap, sudah berjalan. Terus selanjutnya kita bisa tambahkan domain untuk akses aplikasi kita, teman-teman. Sini service name-nya pilih app karena aplikasi kita berjalan di container app. Terus untuk hostnya, ini kita bisa ke DNS provider kita, teman-teman. Saya di sini pakai dari Cloudflare. Kalau teman-teman pakai DNS provider lain, teman-teman bisa ke dashboard DNS provider teman-teman. Terus ke bagian DNS records. Ini tempat untuk menambahkan DNS record ya. Kita di sini add record. Type-nya record. Kalau teman-teman mau pakai root domain, teman-teman bisa pakai add ya. Ini root domain, teman-teman. naufratabani.com. Tapi kalau teman-teman mau pakai subdomain seperti saya pakai subdomain, ini bisa langsung isi nama subdomainnya, teman-teman. Jadi nanti yang akan dipublish itu adalah stokuapp.naufratabani.com di sini. Terus IPv4 address-nya teman-teman bisa isikan IPv4 VPS teman-teman. Ini bisa dilihat di dashboard VPS-nya teman-teman. Untuk case saya contohnya misal 1.2.3.4. Misal seperti ini aja.
Proxy status teman-teman bisa enable atau disable. Karena saya cuma butuh DNS-nya doang. Nah, ini saya disable aja. Terus save teman-teman. Selanjutnya kalau DNS record kita sudah terdaftar, kita balik lagi ke dashboard dari Deploy. Nah, di sini kita masukkan nama domain kita ya, yang tadi di sini. Nah, ini stokuapp.farobani.com berarti. Terus container portnya tadi yang ada di Compose 3000. Terus kita mau enable HTTPS juga. Nah, sertifikat providernya kita pilih aja Let's Encrypt. Pastikan isiannya benar. Oke. Terus kita create teman-teman. Nah, ini biasanya Let's Encrypt butuh sekitaran waktu ya. Kisaran 1-5 menitan untuk dia generate sertifikatnya teman-teman. Jadi website kita itu, jadi aplikasi kita tuh ya belum bisa langsung diakses di domain gitu. Harus tunggu Let's Encrypt ini selesai dulu. Kita bisa juga sambil reload aplikasinya. Oke, ini aplikasi kita sudah bisa diakses di domain yang tadi kita tambahkan ya teman-teman. Di sini kita tinggal daftar dengan email yang kita mau. Misal stokuadmin@gmail.com misalnya. Passwordnya bebas, isi apaan aja. Misal gini. Nah, ini kita mulai dari blank page ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja seperti flow yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tambah barang, buat transaksi, terus manage barang, lihat riwayat transaksi, dan bisa juga lihat seluruh rangkumannya yang ada di dashboard. Karena saya sudah punya initial data yang ada di seeder, saya bisa tambahkan seeder di sini. Kita bisa jalankan seednya misal npm run seed. Kita tunggu aja. Nah, udah selesai. Nah, kita punya initial data di sini sekarang. Tapi kemungkinan teman-teman mau mulai dari kondisi fresh ya, fresh instalasi. Jadi bisa langsung aja dipakai tanpa perlu menjalankan seeder ya. Oke, itu aja teman-teman untuk demonstrasi aplikasi inventory tracking system yang sudah saya bangun teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.